warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ayesa Ika Yuslian. Dan saya Sevina Putri Melani. Pada video kali ini kita akan membahas materi membangun server ujian dengan Zia CBT. Dan kali ini kita akan membahas pada bab yang ketiga, yaitu server Zia CBT. Pada server Zia CBT ini ada 5 materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada penjelasan server Zia CBT, yang kedua ada install Zia CBT, yang ketiga ada fitur Zia CBT, penjelasan menu data test, penjelasan menu pengaturan. Oke teman-teman, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu penjelasan server Zia CBT. Nah oke teman-teman, jadi untuk Zia CBT itu adalah aplikasi ujian berbasis online yang dikembangkan oleh Ahmad Lutfi ya teman-teman. Nah untuk info lebih lanjutnya, teman-teman bisa buka web ahmadlutfi.wordpress.com ya teman-teman. Di sini banyak sekali ya cara-caranya membuat Zia CBT ataupun cara-cara untuk memakainya ya teman-teman. Nah, untuk aplikasi ujian online Zia CBT dikembangkan dengan framework CodelKnitr yang sudah terkenal tangguh di kalangan programmer web dan didukung oleh database MySQL ya teman-teman. Nah, saat ini mendukung 3 tipe pertanyaan, yaitu soal pilihan ganda, soal jawaban esai, dan soal jawaban singkat ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat lebih lengkapnya pada web ini ya, ahmadlutfi.wordpress.com. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu install Zia CBT. Nah, di sini kita akan melakukan instalasi Zia CBT teman-teman. Nah, langkah pertama yang kalian lakukan itu adalah upload file Zia CBT-nya. Itu uploadnya di ala panel dan kalian nantinya filenya itu di unzip ya teman-teman. Kemudian kita pergi ke menu database. Di situ untuk membuat database-nya. Nah, di sini saya telah membuat database-nya. Kemudian untuk database-nya ini username dan juga password-nya itu bisa kalian sesuaikan ya teman-teman. Kemudian jika sudah, kalian bisa masuk ke menu website untuk menambahkan websitenya. Jadi untuk domain name-nya itu kalian bisa isikan nama domain kalian ataupun IP si panelnya ini ya teman-teman. Oke, kemudian kita bisa masuk pada file ini, kemudian masuk application, config, database.php. Nah, di sini nama database, kemudian username dan passwordnya itu sesuaikan dengan informasi database yang kalian sebelumnya itu deskripsikan ya teman-teman. Di sini karena saya itu username dan juga passwordnya itu Zia, jadi di sini saya deskripsikan untuk username dan password itu adalah Zia teman-teman. Dan jika sudah, kita save dan kita masuk ke database. Kita masuk pada PHP MyAdmin teman-teman. Oke, di sini nama penggunanya itu root dan kata sandinya di sini kalian bisa kopikan pada root passwordnya teman-teman. Oke. Di sini kita klik yang menu import teman-teman. Oke, di sini pada server Zia-nya. Kemudian kita masukkan file dengan nama tanpa database ya teman-teman yang sudah kalian. Jadi sebelumnya itu kalian harus punya si filenya ini pada website resminya. Itu kalian bisa ambil filenya pada website resminya Zia CBT ya teman-teman. Kemudian bisa kita import. Oke, jika sudah selesai, kita bisa masuk pada website yang tadi teman-teman. Di sini kita bisa klik, kemudian kita klik IP-nya. Oke, login operator. Kemudian di sini kita masukkan admin dan juga passwordnya admin. Jadi defaultnya itu admin ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman untuk tampilan dari Zia CBT yang sudah berhasil diinstal. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuki materi yang ketiga, yaitu fitur Zia CBT. Oke, langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Nah, oke, baik. Di sini ada menu data modul ya teman-teman. Nah, data modul ini untuk mengelola soal-soal yang akan digunakan pada ujian nanti ya. Di sini terdapat topik, soal, import soal Word, daftar soal, lalu ada file manager. Nah, oke. Yang kedua ada data peserta teman-teman di sini. Nah, di data peserta ini berguna untuk mengelola semua hal yang berkaitan dengan peserta ujian ya teman-teman. Ada daftar grup, daftar peserta, import data peserta, dan cetak kartu. Nah, lalu di sini ada data tes ya teman-teman. Data tes di sini itu untuk mengelola semua tes yang akan dilaksanakan pada ujian nanti ya teman-teman. Nah, di sini terdapat juga menu laporan. Nah, ini tuh berguna untuk misalnya
kita itu butuh laporan hasil pengerjaan ujian tentang mapel-mapel tertentu dan lain sebagainya ya teman-teman, atau perekapan hasil tes. Lalu di sini juga ada tool. Nah, menu di tool di sini ada database, ekspor atau import soal juga. Lalu ada pengaturan juga ya teman-teman. Nah, oke, pengaturan ini tentang pengelolaan Zia CBT ya. Ada pengaturan Zia CBT, pengaturan user, pengaturan level, dan pengaturan menu. Oke, mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk pada penjelasan yang keempat, yaitu tentang menu data tes. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur apa saja yang ada pada data tes ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada beberapa menu teman-teman, seperti tambah tes, kemudian daftar tes, evaluasi tes, hasil tes, dan juga token. Nah, di sini kita bisa masuk terlebih dahulu pada tambah tes ya teman-teman. Nah, jadi pada tambah tes ini, di dalam sini itu terdapat opsi-opsi yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan tes yang akan dilaksanakan teman-teman. Oke, kemudian di sini berikutnya ada daftar tes. Nah, daftar tes di sini digunakan untuk menampilkan semua teks yang sudah kita buat. Selain itu, kita juga dapat mengubah ataupun menghapusnya, teman-teman. Jadi, kita bisa merubah informasinya, teman-teman. Kemudian ada evaluasi tes. Nah, di bagian sini, evaluasi tes itu nantinya digunakan untuk mengevaluasi jawaban dengan tipe soal esai, teman-teman. Nah, kemudian untuk hasil tes itu menampilkan secara real time sesuai dengan jawaban yang sudah dipilih oleh peserta pada halaman ini, teman-teman. Nah, halaman ini juga dapat dihapus atau dihentikan secara paksa dan juga ditambah waktunya sesuai dengan kondisi tes. Nah, oke teman-teman, berikutnya ada yang namanya hasil tes ya teman-teman. Nah, hasil tes ini yang menampilkan secara real time ya teman-teman, atau sesuai dengan jawaban yang sudah dipilih oleh peserta ujian. Nah, pada halaman tes ini dapat dihapus atau dihentikan secara paksa dan juga dapat ditambah waktunya sesuai dengan kondisi atau keinginan tes ya teman-teman. Nah, kita juga dapat mengatur dari nilai yang paling tinggi sampai nilai yang paling rendah ya teman-teman. Nah, oke, yang terakhir terdapat menu token ya teman-teman. Nah, menu token ini kita dapat membuat token yang akan digunakan sebagai kunci oleh peserta untuk memulai tes ya teman-teman. Nah, token tesnya itu dibuat secara manual ya. Ketika membuat token, bisa diatur apakah token tersebut itu akan dibuat untuk semua tes atau hanya tes tertentu saja. Nah, di sini juga ada yang namanya generate token ya teman-teman. Jika kalian klik akan otomatis dibuatkan oleh Zia CBT ya teman-teman. Nah, nanti dia akan muncul di daftar token hari ini ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, sekarang kita lanjut untuk membahas pada pembahasan yang kelima, yaitu tentang penjelasan menu pengaturan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang menu pengaturan pada Zia CBT ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini pada menu pengaturan itu ada pengaturan Zia CBT, kemudian ada pengaturan user, pengaturan level, dan juga pengaturan menu, teman-teman. Di sini kita bisa masuk pada pengaturan Zia CBT terlebih dahulu. Oke, jadi di sini itu digunakan untuk mengatur identitas dari penggunaan Zia CBT-nya, teman-teman. Nah, di sini misalkan sudah saya berikan nama yaitu SMK N1 Ampel Gading, teman-teman. Kemudian untuk keterangannya itu misalkan belajar giat meraih prestasi. Nah, kemudian di sini ada informasi ke peserta ya teman-teman. Jadi ini tuh untuk menginformasikan ke peserta tes di dashboard peserta tesnya teman-teman. Dan di sini misalkan bisa kita isi. Misalkan di sini informasinya itu adalah silahkan pilih tes yang diikuti dan daftar tes yang tersedia di bawah ini sesuai dengan minat Anda. Oke, sini bisa kita simpan pengaturan. Nah, kemudian di sini juga terdapat pengaturan user, teman-teman. Jadi di mana kalian itu bisa menambahkan multi user untuk dapat mengelola pengaturan data ini, teman-teman. Nah, di pengaturan level di sini juga ada pengaturan level. Administratornya itu dapat mengubah level hak akses sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di sini yang terakhir itu ada pengaturan menu ya teman-teman. Nah, di pengaturan menu ini nantinya dapat digunakan untuk administrator untuk menambah fungsi dari Zia CBT-nya ini, teman-teman. Tentunya hal ini tuh akan memudahkan untuk mengembangkan Zia CBT lebih lanjut. Oke, jadi seperti itu kurang lebih teman-teman untuk pengenalan pada pengaturan di
server ujian Zia CBT ini ya teman-teman. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.